Lihat, Tom Lembong menyebut Joko Widodo, Noel menyebut Joko Widodo, ya, Hasto menyebutkan Joko Widodo, Nadiem Makarim menyebutkan Joko Widodo, Yakut menyebutkan Joko Widodo. Apakah sampai hari ini Joko Widodo dipanggil untuk mendapatkan kesaksiannya? Tidak ada. Apakah kejaksaan milih Joko Widodo? Tidak ada yang tahu. Nah, dan jangan coba-coba berkhianat dalam perjuangan ini. 25 April 2025 kita mendeklarasikan di sini untuk berjuang bersama, untuk membela kebenaran, bukan personalnya Ibu Kurnia, bukan personalnya Ibu Tifa, bukan personalnya Pak Suryo, bukan personalnya Pak Rizal Fadila, bukan personalnya daripada Rustam Effendi, bukan, tapi untuk menegakkan kebenaran keadilan. Orang kalau berkelahi, bertempur, kalau dia merasa kuat, digilas musuhnya, betul nggak Pak? Pasti dibantai musuhnya. Tapi begitu dia merasa nggak kuat, apalagi lemah, maka dia cari cara perdamaian, betul nggak? Dia tawarkan perdamaian, udahlah nggak usah berantem lah, begini-begini, nanti saya kasih ini, kasih itu. Nah, restoratif justice dan perdamaian yang ditawarkan kubu Jokowi bisa bahkan harus kita terjemahkan bahwa dia tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di forum GMKR ya, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Saya ingin mengatakan ada kata-kata yang bagus sekali dari Cak Nun. Manakala kau berada di negara demokrasi, maka kau berhak bicara apapun juga, tapi makanmu kau cari sendiri. Ketika kau berada di negara kapitalis atau negara komunis katakanlah, maka kau semua makanmu akan ditanggung oleh pemerintah, tapi mulutmu tak boleh menyentuhnya. Dan kau berada di Indonesia, di mana makanmu kau cari sendiri, tetapi mulutmu harus kau tutup. Betul? Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara gestur. GMKR bicara gestur. Gestur GMKR adalah gestur yang mencintai Indonesia sampai akhir. Memang untuk menjadi pahlawan itu ada masanya. Di setiap masa harus ada orang-orang yang terus menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan GMKR adalah salah satunya. Kami bangga mereka berisikan anak-anak bangsa dari berbagai aliansi, dari berbagai background yang membuat mereka disegani dan dipercaya, di mana saat ini sulit mencari kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, GMKR bicara tentang cinta Indonesia, kami para tersangka juga bicara cinta Indonesia. Apa boleh buat? Kecintaan kepada bangsa ini membuat kami menjadi salah satunya sebagai tersangka bersama-sama dengan Ustadz Rizal Fadila dan saudara kami yang lainnya, Rustam Effendi di klaster 1. Kami kemarin perlu menyampaikan mendatangi KY, meminta agar KY melaksanakan semacam pengawasan kepada perilaku, martabat, dan tingkah laku hakim dalam memimpin persidangan yang akan datang. Mengapa? Karena ada dua peradilan yang potensial pada hari ini untuk bisa mungkin dikacaukan agar tidak mencapai tujuannya. Ya, ini bentuk kecintaan kami. Kami sendiri di klaster 1 sedang menantikan apakah perkara kami ini akan naik untuk dilimpahkan atau tidak, terserah. Tapi kami adalah martir bangsa dengan gestur mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, Bapak Ibu sekalian, satu hal ya. Saya mohon maaf, tadi agak saya sayangkan ada sedikit kejadian kecil tadi ya. Apa boleh buat? Kadang-kadang berlalunya waktu, permasalahan itu akan menampakkan benih-benih dan riak-riak di antara kita. Saya tidak ingin menghujat, saya tidak ingin menuduh, saya ingin mengatakan jika Anda ingin bersatu, maka bersatulah pada hari ini. Ya, ijazah palsu Joko Widodo atau diduga palsu, ya kalau kau tak bicara palsu nanti kau akan kayak saya kan begitu kan? Ya, saya mengatakan hanya ini salah satu corongnya. Ya, lihat, Tom Lembong menyebut Joko Widodo, Noel menyebut Joko Widodo, ya, Hasto menyebutkan Joko Widodo, Nadiem Makarim menyebutkan Joko Widodo, Yakut menyebutkan Joko Widodo. Apakah sampai hari ini Joko Widodo dipanggil untuk mendapatkan kesaksiannya? Tidak ada. Apakah kejaksaan milih Joko Widodo?
Tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu kami datangi KY itu agar menjadi pengawas, ya. Pengawas dalam tata bahasanya itu adalah kontrol kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Bahkan lembaga pengawas itu sendiri harus diawasi agar tidak ada kekuasaan absolut di situ, ya. Siapa yang mengawasi para pengawas? Siapa yang mengawasi para pengawas? Quis custodiet ipson custodus. Walaupun hakim itu adalah penjaga moral yang sudah kita berikan pangkat, ya, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tapi mereka adalah manusia biasa yang bisa saja selalu salah, apalagi kalau melihat relasi kuasa dan relasi uang. Betul? Nah, oleh karena itu bersama GMKR, kekuasaan harus mengikuti keadilan dan bukan mendahulunya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! 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 Berarti Indonesia bangkit tanpa oligarki itu bukan merupakan suatu mitos saja, tapi kita bisa bangkit tanpa oligarki. Dan ingat, kita adalah Garuda, kita bukan naga. Naga akan kalah, dikalahkan oleh Garuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Saya mau tanya sini semua. Kita sepakat tidak kalau Jokowi ditangkap? Kita sepakat tidak kalau Jokowi diadili? Kita sepakat tidak kalau ijazah asli ini atau ijazah palsu ini kita bongkar? Sepakat? Artinya Jokowi harus masuk pengadilan. Artinya Jokowi harus disidang. Saya mau tanya, adakah di sini yang tidak setuju Jokowi untuk disidang? Tapi adakah di antara kita yang menginginkan Jokowi tidak disidang? Adakah di antara kita yang menginginkan Jokowi tidak disidang? Ya, di antara kita. Tapi di antara para pengkhianat yang dalam satu perjuangan kita menginginkan agar Jokowi tidak masuk dalam persidangan. Mereka sedang bergerilya bagaimana Jokowi tidak masuk dalam persidangan. Mereka sedang bergerilya bagaimana ijazah Jokowi tetap menjadi misteri. Dan Allah bukakan semua nanti saatnya. Siapa di antara kita tetap emas dan siapa yang akan menjadi loyal. Allah akan buka, saudara. Siapa yang ingin benar-benar berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, dan siapa yang berjuang hanya mencari fulus kepentingan pribadi dan golongannya. Kita tidak pernah di sini untuk mengkerdilkan seorang presiden Prabowo, tidak. Malah kita berharap Prabowo untuk bisa mengambil langkah tegas, mengambil langkah taktis untuk turun tangan menyelesaikan masalah ijazah palsu ini. Sampai detik ini belum kita melihatnya. Dan jangan coba-coba berkhianat dalam perjuangan ini. 25 April 2025 kita mendeklarasikan di sini untuk berjuang bersama, untuk membela kebenaran. Bukan personalnya Ibu Kurnia, bukan personalnya Ibu Tifa, bukan personalnya Pak Suryo, bukan personalnya Pak Rizal Fadila, bukan personalnya daripada Rustam Effendi, bukan, tapi untuk menegakkan kebenaran keadilan. Kalau ada yang mengatakan kalau mereka nanti ditangkap kasihan anak cucunya, resiko perjuangan sudah. Kalau tidak mau ditangkap, tidak mau kritis, maka kalian jangan berjuang. Lebih baik kalian diam. Lebih baik kalian diam. Lebih baik kalian jadi penjilat daripada semuanya. Setuju? Setuju? Siap adili Jokowi? Masih bersatukah kita? Masih semangatkah kita? Kami akan tetap membersamai para tokoh yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, maka harus kebenaran tegak di Indonesia. Takbir kepada para tokoh yang masih membersamai. Insya Allah kami akan selalu membersamai. Dan kepada para yang saat ini sedang ditangkap,
yang dalam masuk sidang. Ada Pak Rizal Fadilah, ada Rustam Effendi, ada Bu Kurnia, ada Dr. Tiba, ada Dr. Suryo. Maka istiqomalah kalian, pegang teguhlah kalian. Maka tak kala kalian ini keluar daripada medan perjuangan, Allah larang saudara. Ketika dalam medan perjuangan ada yang lari dalam perjuangan, haram kata Allah, kecuali dia mengatur strategi untuk membuat kebenaran keadilan buat kita. Sekali lagi kepada kawan-kawan seperjuangan, teruslah tegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran tidak akan pernah salah. Mungkin kebenaran akan kalah oleh uang, oleh oligarki dan lain sebagainya. Tapi ingat, kebenaran tidak pernah bisa disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Gibran. Turun kata Jenderal Narko lempar batu nih. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga ucapan kelak. Saya sengaja pakai persaudaraan Napol dan Tapol 2014-2024. Nah, ya kan? Ini bukan dendam pribadi, bukan. Tapi kalau tanya, lu benci nggak ya sama Jokowi? Benci banget. Lu dendam nggak? Dendam banget. Tapi bukan dendam pribadi, gitu kan ya? Jadi ketika saya bikin pledoi, saya bilang majelis hakim yang dimuliakan, sahabat-sahabat pengacara yang dibanggakan, hadirin sekalian yang dihormat. Lalu ada pengacara saya tanya, bang, kok jaksa nggak disebut bang? Sebut dong yang terhormat jaksa. Saya bilang, ngapain menghormati mereka? Mereka mau menjarain gua. Saya bilang gitu. Nah, kalau kepada jaksa saja saya begitu, apalagi kepada yang memerintahkan jaksa, Joko Widodo. Jadi ketika sidang perdana penduakan dakwaan itu berkasnya 330 halaman dakwaan dan 1000 halaman lebih lampiran. Habis sidang perdana saya samperin jaksa, saya salaman. Saya bilang, lu kurang kerjaan lo. Saya bilang, kenapa bang? Lu ngetik begitu banyak nggak capek lo? Saya bilang gitu. Bang, bukan kita yang bikin bang. Siapa? Pusat yang bikin bang. Jadi bagaimana mereka itu sudah disiapkan, tinggal bacain aja. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut saya 4 tahun penjara. 4 tahun penjara. Karena pasal-pasal yang dituduhkan pada saya ancamannya sampai 10 tahun penjara. Alhamdulillah, majelis hakim memvonis saya 7 bulan 15 hari, pas dengan masa tahanan. Tapi teman-teman senior sekalian yang saya hormati, jaksa mengajukan banding, JPU banding, proses bergulir. Dalam tingkat banding, alhamdulillah putusan tetap menguatkan putusan PN Jakarta Pusat, tetap 7 bulan 15 hari. Apa yang terjadi? Jaksa kasasi. Gila nggak? Jaksa kasasi. Alhamdulillah lagi kasasinya ditolak. Jadi yang saya mau cerita adalah bagaimana Jokowi sangat bernafsu memenjarakan rakyatnya. Syahwat menyengsarakan rakyat dengan penjara itu sangat besar dari Jokowi. Nah, di sini ada beberapa teman yang masih bertahan 5 orang ya. Walaupun ada dinamika begini begitulah ya. Ada Kurnia Triryani, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada Kang Rizal Fadilah, Allahu Akbar. Ini bahaya nih, aki-aki bahaya nih. Ada teman kita mana Rustam, masih ada Rustam. Wah, itu kan. Lalu ada 2 lainnya, Roy Suryo dan Tifa. Dengan segala macam plus minusnya kita hormat pada mereka semua. Ya kan ya? Ada dinamika ini itu ya udahlah, itu kita nggak usah terlalu masuk karena
Saya susah ngomong kalau sampai di situ. Tapi kita hormatilah mereka. Nah, saya tetap yakin dalam pikiran Jokowi bagaimana membicarakan orang-orang yang mengganggu dia. Tapi ketika dia mulai merasa tidak penuh kekuatannya, maka mereka mulai bermanuver. Teman saya Rustam Effendi misalnya mengatakan, "Bang, saya ditawarin umroh, Bang. Saya ditawarin pekerjaan, Bang. Asal saya mau datang ke Solo minta maaf dapat RJ." Saya bilang lumayan, Bang, dapat gaji minimal 30 juta sebulan kan lumayan. Nggak mau. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit berlogika saja. Ini sebetulnya ranahnya Pak Sunarko dan jenderal-jenderal yang lain. Dalam logika saya, orang kalau berkelahi, bertempur, kalau dia merasa kuat, digilas musuhnya, betul nggak Pak? Pasti dibantai musuhnya. Tapi begitu dia merasa nggak kuat, apalagi lemah, maka dia cari cara perdamaian, betul nggak? Dia tawarkan perdamaian, udahlah nggak usah berantem lah, begini-begini, nanti saya kasih ini, kasih itu. Nah, restoratif justice dan perdamaian yang ditawarkan kubu Jokowi bisa bahkan harus kita terjemahkan bahwa dia tidak kuat. Ngomong-ngomong ijazah, dia tidak punya ijazah. Ini dikonfirmasi oleh Laksma Muryono dalam salah satu dialog di podcastnya. Yang lebih jelas lagi oleh Kolonel Sri Rajasa. Tidak ada ijazahnya. Itulah sebabnya dia berusaha merayu supaya ini nggak sampai ke pengadilan. Nah, ini kalau ini udah ranahnya orang-orang hukum nih, Mbak Susiati segala macam nih, saya nggak ngerti lah. Tapi menurut saya tema ini bagus banget. Hentikan Jokowi dan oligarki merampok kedaulatan dan makzulkan Gibran. Ini paket. Saya dengan segala hormat kepada para senior yang lain, dengan segala hormat. Kalau senior lain punya agenda kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mau begini begitu, monggo, silakan. Tapi buat saya prioritas pertama ini, sepanjang manusia ini masih ada dan berkeliaran bebas, maka Indonesia tidak damai. Kemarin saya lihat ada emak-emak bawa kaos Indonesia damai tanpa Jokowi. Tanggap Jokowi, adili Majulkan Gibran. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.